Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, rekan mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Hadirin sekalian, izinkan saya membuka dengan sebuah fakta yang menarik. Sekitar 72-75% orang di seluruh dunia takut berbicara di depan umum. Angka ini menunjukkan bahwa public speaking bukan sekedar tentang kecil, melainkan salah satu ketakutan terbesar yang dialami banyak orang. Mungkin termasuk kita di ruangan ini. Di sisi lain, riset juga menunjukkan bahwa mereka yang menguasai public speaking berpotensi mendapatkan penghasilan 10-10% lebih besar dibandingkan mereka yang menghindari aktivitas berbicara di depan umum. Angka ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menunjukkan bahwa kemampuan berbicara bukan hanya soal keberanian, melainkan sebuah keunggulan kompetitif di dunia kerja. Hadirin yang saya hormati, public speaking bukan hanya tentang berdiri di atas panggung dan berbicara lantang. Ia adalah keterampilan yang mempengaruhi karir, relasi sosial, dan kualitas komunikasi kita sehari-hari. Kemampuan ini menentukan bagaimana kita menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan menunjukkan kapasitas diri secara profesional. Namun sayangnya banyak dari kita yang terhambat oleh 3 masalah utama. Pertama, rasa gugup, tangan berkeringat, suara bergetar, jantung berdebar, semua ini sangat manusiawi. Yang kedua, kurangnya persiapan. Banyak yang berpikir bahwa public speaking hanya mengandalkan spontanitas. Padahal persiapan adalah fondasi utamanya. Dan yang ketiga, audiens yang tidak terlibat. Jadi tantangan ini sering terjadi ketika pemateri tidak mampu menarik perhatian atau membangun koneksi emosional. Hadirin sekalian, kabar baiknya semua hambatan ini bisa diatasi. Ada beberapa strategi praktis yang dapat kita terapkan. Yang pertama, gunakan teknik breathing control dan power posing sebelum tampil. Tarikan napas yang dalam membantu menurunkan ketegangan, sementara posisi tubuh yang kuat mengirimkan sinyal positif ke otak bahwa kita siap. Yang kedua, persiapkan struktur materi yang jelas, pembukaan yang menarik, isi yang inovatif, dan penutup yang kuat. Semakin banyak persiapan kita, semakin kecil kemungkinan munculnya rasa takut. Yang ketiga, bangun engagement dengan audiens. Ajukan pertanyaan retoris, berikan contoh yang relevan, atau gunakan humor yang ringan. Ingatlah bahwa audiens bukan musuh kita. Mereka adalah partner komunikasi kita. Selain itu, penting untuk diingat bahwa komunikasi tidak hanya tergantung pada kata-kata. Berdasarkan riset, hanya 7% makna berasal dari kata-kata, sementara 38% dari suara dan 55% dari bahasa tubuh. Artinya, cara kita berdiri, gestur tangan, kontak mata, dan intonasi suara memiliki peran jauh lebih besar daripada kalimat panjang yang kita hafalkan. Saudara-saudara yang saya banggakan, tidak ada seorang pun yang lahir dengan kemampuan public speaking yang sempurna. Semua dimulai dari keberanian untuk mencoba. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mulai melatih diri secara konsisten. Bergabung dengan klub public speaking, berlatih di depan cermin, atau mungkin meminta teman memberikan feedback atau merekam diri sendiri. Ingatlah bahwa public speaking bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa setiap dari kita memiliki cerita, ide, dan gagasan yang pantas didengar. Namun, dunia tidak akan mendengarnya jika kita tidak berani berbicara. Mari jadikan keterampilan ini sebagai pintu untuk membuka potensi diri,
membangun kepercayaan dan menciptakan dampak positif dalam kehidupan profesional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.